Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini belajar musik. Ya benar musik. Ya saya absen terlebih dahulu. Usia Usuma Atmaja, Hana Jazila Rizki, Jovita Hasna Maira, Muhammad Akbar Delko, Cindy Dwi Nur Ainina, coba semua berdiri, kita melakukan tepuk terlebih dahulu. Judulnya tepuk bumi dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk bumi. Gunung tinggi, gunung lebat. Di sini ada game dulu ya, kita coba. Saya share untuk permainannya, kita menggunakan spillware. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita coba bermain untuk tebak kata. Nanti saya tekan akan memutar roda itu dan saya suruh nomor absennya saya sebutkan dulu, baru dia yang menebak sesuai dengan roda yang berputar. Pertanyaan yang mana? Ayo, kita nomor absen 3. Ya, oke, kita coba. Kita putar dulu. Pertanyaannya adalah nama buah. Silakan dijawab. Nama buah. Manggis. Betul? Iya, betul. Coba angkat dulu. Oke. Dijawab dengan benar. Berikutnya absen nomor 9. Siapa nomor 9? Nomor 9. Oke, pertanyaan berikutnya kita coba, kita klik yang sebelah sini. Pertanyaan apakah yang muncul? Iya, yang warna apa? Warna nama hewan. Apa nama hewan satu saja? Apa? Kunci, betul? Iya, betul. Bagus sekali. Yang berikutnya soal nomor absen nomor 1 ASID. Oke, kita coba. Pertanyaan berikutnya kita klik. Roda berputar. Pertanyaannya adalah warna merah. Nama tanah bunga. Betul? Oke, betul. Berikutnya absen nomor 16. 16 Mbak Ola. Persiapan Mbak Ola. Pertanyaannya kita klik roda berputar. Warna putih. Nama makanan nasi goreng. Iya, yang terakhir ini adalah absen nomor 2. Abang Amira. Ya, kita terpaksa diputar hanya satu. Nama kendaraan. Kendaraan. Nama kendaraan. Nama kendaraan Pajero. Iya, betul. Iya, nama kendaraannya adalah Pajero. Iya, itu adalah permainan sebelum kita melangkah ke pembelajarannya. Kita ke ya. Ini pembelajaran kita mengajarkan kalian untuk berbagi atau satu adalah unsur intisip cerita. Unsur itu ada tema di dalam ada temanya dan
kedua majas. Nah, ini majas itu sebuah ungkapan makna kata dengan gaya bahasa. Ada metafora, ada personifikasi, dan hiperbola. Nanti apa? Metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, dan punya deklaratif dan deskriptif. Nah, ini ada pohon literasi. Nanti saya kasih apa namanya, satu kartu atau kecil, nanti bisa diisi melihat benda-benda di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah. Ya, sebutkan, masing-masing menyebutkan 5, yaitu benda yang ada di sekitar sekolah. Nanti kita tempel di pohon literasinya. Kasih nama dulu, namanya dulu, nama masing-masing ya, nama masing-masing. Memberikan 5 benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, 5 benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu tidak hanya di kelas saja, bisa di depan, bisa di samping kiri, samping kanan, atau di depan kelas lain juga bisa. Nah, untuk hasilnya itu silahkan nanti dicontohkan di masing-masing kelompoknya. Kalau nanti ada yang sama, silahkan dicoret saja ya. Yang sama dicoret saja ilustrasinya. Berikutnya nomor yang lain ada masih 5. Silakan 1, 2, sudah dikasih link, langsung ditaruh 2, 4. Lewat sini, lewat sini. Semuanya masuk nggak apa-apa, langsung ditentukan. Persiapan untuk kelompok Utomo. Lewat sini, lewat sini. Di sebelah sini, kelompok Anda di sini, di sebelah sini saja. Nah, yang ini di sebelah sini. Dua tiang, tiga bagian, kelas yang keempat musola, yang ke-6 hari. Baik, 5 tadi. 5. Berikutnya untuk kelompok Bung Tomo, masuk ke depan, silakan ditempel hasilnya. Pagar, pohon, lampu, meja, dinding. Pohon pagar, pohon, lampu, meja, dan dinding. Yang berikutnya kelompok terakhir, kelompok Muhammad Yamin, silakan ditaruh hasilnya di sebelah kanan pohon literasinya. Di sebelah sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tanaman, yang kedua tanah, yang ketiga pagar, yang keempat papan tulis, yang kelima meja. Terima kasih. Saya ulangi, kelompok barang dalam meja, papan tulis, pagar, rumah, dan tanaman. Iya itu. Baiklah, kita akan melihat apa saja nanti kuncinya di pohon literasi. Oke, yang pertama kita buka satu persatu. Apa itu? Berikutnya sampah, ya. Teras, kaca, bunga, tiang, jalan, sepatu, rumah, masjid, kelas, meja,
sapu, berikutnya rumput, mobil, bola, kunci, kabel, baju, dan terakhir lampu. Berikutnya ini ada literasi tentang slogan buku. Dan anak-anak nanti ada tugas di masing-masing kelompok adalah membaca sebuah slogan yang ada di depan kelas. Kelompok yang contoh ditempel di sebelah sini. Satu, ya, dua di sini, ya, sini masih di sini, ya, ini di sini, kelompok dua di sebelah ini satu, dua, tiga, Rajin belajar masa depan cemerlang. Bacalah buku masa depan. Bacalah buku buka masa depanmu. Disiplin belajar merupakan kunci keberhasilan. Aku datang, aku belajar, aku benar. Aku malu datang terlambat. Ya itulah hasil yang kalian cari di depan kelas tadi. Berikutnya saya akan tampilkan pohon literasi dengan slogan buku. Kelompok yang pertama silakan dibaca bersama-sama kelompok dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama dibaca dengan keras. Yang pertama adalah nomor 2 hidup. Nomor 3 buku kunci menuju pengetahuan. Nomor 4 iya, itu salah satu dari slogan buku. Berikutnya untuk nomor 5 dan seterusnya untuk kelompok Butomo, silakan dibaca. Nomor 5 dibaca dengan keras. Buku adalah harta karun yang tak ternilai. Nomor 6 ya, dulu lagi. Membaca adalah petualangan tanpa batas. Nomor 7 setetes. Setetes cinta lebih berharga dari setetes. Dulu lagi, nomor 7 bersama-sama. Setetes cinta lebih berharga dari setetes darah. Nomor 8 membaca buku wawasan dan pikiran. Bilang lagi, dibaca yang keras. Membaca membuka wawasan dan pikiran. Nomor 9 lebih banyak membaca, lebih banyak tahu. Dibaca lagi. Lebih banyak membaca, lebih banyak tahu. Nomor 10 buku adalah teman terbaik. Ya, terima kasih. Berikutnya nomor 11 untuk kelompok 3, kelompok Muhammad Yamin. Nomor 11 dibaca. Ulang lagi. Buku adalah sahabat hidupku. Nomor 12. Jadilah pembaca, jadilah pemenang. Nomor 13.
depan. Berikutnya, membaca buku adalah sarapan pagiku. Berikutnya, hidup tanpa membaca terasa sepi, tak bermakna. Yang terakhir, buku adalah harta yang paling berharga. Nah, anak-anak sudah membaca tentang literasi mengenai slogan buku. Ada berapa tadi? Ada 17. Nah, berikutnya slogannya mengenai buku, keutamaan sebuah buku. Iya, pokoknya sebisanya tadi, jangan sampai sama. Ya. Jangan sampai sama. Semuanya sudah belajar sendiri-sendiri. Pakai dengan kata-katamu sendiri. Apa pendapatmu tentang buku itu? Nanti sudah. Ya, di situ. Ya, anak-anak dilihat di depan. Saya punya sebuah cerita. Tokohnya adalah si kelinci kecil dan burung pipit. Nah, anak-anak silakan dicek di HP-nya, saya share ceritanya, silakan dibaca. Nanti ada beberapa pertanyaan ada di dalam cerita tadi. Ya, silakan dicek. Untuk kelompok Ki Hajar Dewantoro, kelompok nomor 1. Kelompok Dewantoro nomor 1. Pertanyaannya adalah, apakah isi cerita tersebut? Kisah kelinci yang terluka saat tidak mengambil wortel luka. Ya, kisahnya adalah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Ruslan. Oke, untuk soal nomor 2, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Langsung kelompok 2. Tokoh pada cerita adalah kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu, burung pipit memiliki sifat bijaksana. Iya. Terima kasih, itu jawaban nomor 2. Berikutnya kelompok untuk 3. Pertanyaan nomor 3. Di mana latar cerita berlangsung, tempatnya dan waktunya? Ya, kelompok 3. Aku wortel Pak Dosa. Tempatnya kebun wortel Pak Rosa. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 4, kembali ke kelompok 1. Kelompok kedua, apa? Nah, kapan cerita tersebut berlangsung? Ya, nomor 4. Pada siang hari atau sore hari. Ya, itu menanyakan tentang waktunya, kapan cerita tersebut berlangsung, pada siang hari dan sore hari. Itu dalam sebuah cerita. Nomor 5 untuk kelompok 2, kelompok Bung Tomo. Ya, nomor 5. Kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa untuk memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ke ibunya meninggalkan sarang ataupun ke Pak Rusa untuk memetik wortel, saat mencoba mengambil kelinci kecil terjatuh, dia kesakitan. Itu masalahnya adalah teratur dan jatuh dan dia kesakitan. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana masalah itu diselesaikan? Kelompok 3. Silakan.
Guru bimbing mengajak kelinci kecil berbicara dan menasehatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Ya, ya itu jawaban dari nomor 6. Berikutnya yang terakhir, pertanyaan nomor 7. Apa pesan? Nah, pesannya adalah amanatnya. Apa pesan dari cerita tersebut? Ya, apa pesannya? Cerita mengandung pesan agar kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Ya. Ada 2 pesan yang disampaikan. Ceritanya di situ adalah mengandung pesan agar kita hidup, yang satu jujur, yang kedua adalah patuh terhadap nasihat. Itu pesan yang disampaikan. Nah, berikutnya tentang unsur esensi dalam sebuah cerita tadi. Yang pertama adalah tema. Ya, ini coba anak diperhatikan. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah cerita keluarga bersama perjuangan cerita tadi, bagaimana menulis amanat dalam pesan tadi. Yang pertama tema ide sebuah cerita itu saja. Yang kedua adalah amanat. Amanat tadi itu apa? Pesan dari sebuah cerita. Ya, pesan kalau kita membaca cerita itu ada pesannya. Pesannya pasti kebaikan. Kalau kebaikan dilakukan, kalau yang buruk itu ditinggalkan. Yang ketiga adalah penokohan. Tokoh adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Individu itu ada 3. Satu adalah antagonis atau berusaha yang buruk-buruk. Yang kedua adalah protagonis. Protagonis itu yang ikut-ikut saja, para pendamping. Yang ketiga adalah protagonis, orang yang disukai dalam sebuah cerita seperti itu. Nah, yang keempat latar belakang. Latar belakang adalah keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Lokasinya di mana, waktunya pagi hari atau sore hari. Tempatnya bermacam-macam, di hutan atau di rumah itu. Yang terakhir adalah 5 alur atau plot. Alur itu apa? Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal sampai akhir. Alurnya dibagi 3. Yang maju itu dari awal-awal itu biasa saja, agak tegang, klimaks gitu. Yang kedua, alurnya mundur, klimaks dulu, baru nyantai-nyantai. Yang ketiga campuran, ada yang depannya nyantai, ada yang langsung klimaks, itu namanya campuran. Ketiga. Ini untuk unsur intrinsipnya di awal dari yang depan, tema ini, terus yang kedua adalah tokohnya yang disukai tidak disukai, berikutnya adalah latarnya, tempatnya, yang berikutnya adalah alurnya bagaimana, alur maju alur mundur. Dulunya amanatnya yang terakhir adalah pesan yang disampaikan. Tidak cuma cerita, tapi juga di sebuah film juga sama. Kalau film itu ada ceritanya, ada skenario, ada teksnya, baru dimainkan. Nah, berikutnya adalah tentang teks fiksi atau cerita fiksi. Fiksi itu apa? Teks yang menonton cerita, peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi, kayak semacam mitos-mitos saja, nggak nyata, itu namanya teks fiksi. Berikutnya fiksi itu yang jelas ya, maksudnya imajinasi dari perahu yang sifatnya itu pasti, betul, benar-benar, itu namanya fiksi. Yang non fiksi kebalikannya adalah memuat informasi tentang suatu hal yang terdapat dalam teks tersebut, ada hasil gimana
Mencari data tersebut untuk menginformasikan itu tentang fiksi. Nah ini yang berikutnya adalah majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dengan makna biasa yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan dibuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita bahas adalah satu, metafora, dua, personifikasi, adalah hiperbola. Saya menambahkan biar gampang. Kalau metafora itu kayak, nah ini saya punya contoh dulu. Metafora adalah menggunakan kata yang mewakili simbol, pakai simbol. Misalkan nanti ada sebuah kata, Roma itu habis dilalap si jago merah, masuk api semua lalap, kan nggak mungkin. Nah itu namanya majas, pakai apa namanya, membesar-besarkan, nah, dilebih-lebihkan. Yang kedua, personifikasi. Nah ini karena ada kata person, kalau ini mengambil adopsi dari bahasa Inggris, person itu artinya orang, mengorangkan benda. Nah itu adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contohnya yaitu mendengarkan lagu merdu setiap sore hari kayak hidup. Yang punya hiperbola adalah majas menggunakan kata yang bermakna dilebihkan. Contohnya adalah sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Hyper itu lebih, bocah itu hyper kayak gitu. Nah berikutnya gaya bahasa. Nah ini ada contoh vokal, nanti bisa gaya bahasa apa, majas apa. Saya ambil dari sini. Nomor 1, aduh sakit, suara kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Jawabannya apa? Personifikasi, hiperbola, apa? Metafora. Nah, ada kata-kata suara kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Jawabannya hiperbola. Kita cek. Jawabannya hiperbola. Bagus jawabannya Mas. Ya, Fahri. Jawabannya hiperbola karena di situ melebih-lebihkan. Berikutnya nomor 2, wajahnya tampak seperti kapas. Nah ini metafora. Kenapa? Pakai simbol. Ada simbol kapasnya itu. Pakai simbol-simbol. Yang berikutnya, titik air mulai membanjiri matanya. Nah, air kok banjiri, kok koyok nambah-nambahin gitu. Berikutnya, aku melihat daun-daun tanaman kotor itu melambai-lambai memanggilku. Bocor tadi Pak. Jawabannya adalah personifikasi. Kenapa personifikasi? Karena daun itu melambai-lambaikan seakan-akan hidup, padahal seakan seperti manusia, padahal bukan manusia. Itu memanusiakan benda. Berikutnya, paksinya sia-sia hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Bahasanya adalah metafora. Terakhir, pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Pikirannya menari-nari. Pikiran kok menari-nari. Nanti personifikasi itu tentang gaya bahasa atau majas. Untuk berikutnya ada 6 soal ini untuk tugas di rumah, itu 1 sampai 6. Ada yang garis bawahnya, kita fokus di garis bawah. Nah, yang pertama adalah berduduk diminta segera mengungsi saat pengungsian aku meminta. Nah, seakan-akan kayak manusia. Nah ini artinya apa? Di garis bawah itu dibuat tugas di rumah. Kegiatan penutupnya ada
adalah kita menggunakan kuis, dan silahkan buka HP-nya, kita membuat kuis. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah kita membuat game. Nama caranya ini sudah tidak di HP-nya masing-masing, tinggal nanti bisa diklik tautannya itu yang kuis, ya yang kuis bisa diklik, sudah diklik, terus dikasih nama dan dikasih ya nama sudah, di bawahnya ada mulai, silahkan klik mulai. Sudah. Namanya ya itu nama ya kawan-kawan. Ya itu juara yang pertama adalah Ahmad Farhan Haidi, juara kedua Siti, dan juara ketiga adalah Fahri. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita akhiri, saya pertanyaan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mewakili? Oh iya, silakan teman. Apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini? Hari ini aku mengetahui tentang ajas, motif metafora, personifikasi, dan hiperbola. Saya mengetahui unsur cerita A, tema, B, alur, C, latar, D, amanah, dan lain-lain. Ya, itu yang didapatkan di pembelajaran hari ini. Satu adalah tentang majas, yang kedua adalah tentang unsur instinktif dalam sebuah cerita. Untuk tugasnya di rumah tadi sudah saya sampaikan di depan tadi, nanti jangan lupa dikerjakan untuk pembelajaran di rumah. Sebelum akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.